Terima kasih ya teman-teman udah klik video ini. Sebelum kita lanjut ke audio novelnya, aku ingetin ya untuk kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Love You Buah karya Mami Tree. Diterbitkan oleh Manggatun. Audio Eva Family. Terima kasih. Cindy mengambil cangkir teh tersebut lalu meminumnya. Begitupun dengan Agam. Ia mengambil cangkir teh tersebut lalu meminum isi di dalamnya. Namun sedetik kemudian ia memuntahkan kembali air yang diminumnya. Teh apa ini? Kenapa rasanya sangat asin? Agam menaruh cangkir tersebut lalu menatap Baby dengan tajam. Asin? Tapi punyaku manis. Cindy meminum kembali teh buatannya, Baby. Kau dengar itu rasanya manis. Dan jika rasa teh milikmu asin, itu berarti lidahmu yang bermasalah, saut Baby dengan seringai tipis di bibirnya. Rasakan teh asin buatan aku. Siapa suruh membuatku kesal dengan menjadikan aku sebagai pelayan? Gumam Baby dalam hati. Setelah berhasil mengerjai Agam dengan mengganti gula dengan garam. Lidahku yang bermasalah. Jika begitu, coba kau rasakan. Agam mengambil cangkir teh miliknya lalu memaksa Baby untuk meminumnya. Aku tidak mau, Baby berusaha menghindar. Agam tidak menyerah dan terus menarik tubuh Baby, memaksa gadis itu untuk meminum teh buatannya sendiri. Karena Agam tahu pasti Baby sengaja membuat minuman teh yang tidak enak itu untuk mengerjai dirinya. Sementara itu, Cindy yang melihat bagaimana interaksi antara Agam dan Baby, entah mengapa merasakan sesuatu yang tidak nyaman di hatinya. Kenapa hatiku tidak terima melihat keakraban mereka berdua, gumam Cindy dalam hati. Karena tidak ingin berpikiran yang tidak-tidak, Cindy pun menyelah interaksi keduanya dengan meminta Agam untuk segera pergi mencari cincin pertunangan mereka. Agam pun mengangguk kepalanya, lalu meminta Baby untuk bersiap-siap menemani mereka. Aku tidak ikut, ucap Baby, karena tidak ingin hatinya terluka melihat Agam mencari cincin untuk Cindy. Kau itu asisten pribadiku, jadi harus ikut. Agam berjalan menuju meja kerjanya, lalu memanggil Jonathan melalui sambungan telepon yang ada di atas meja. Tapi kalau Baby tidak mau ikut, kau jangan memaksanya, sahut Cindy. Dia harus tetap ikut. Titik. Agam tidak mau dibantah lagi, karena ia harus membawa Baby seperti saat dirinya membawa gadis itu ke butik. Untuk menyadarkan Baby dan membuat gadis itu melupakan rasa cintanya. Beberapa saat setelah menunggu kedatangan Jonathan di ruang kerjanya, Agam, Baby, dan Cindy pun pergi menuju salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Jakarta. Dan setelah menempuh perjalanan selama 20 menit, mereka pun sampai di salah satu toko perhiasan terkenal yang ada di pusat perbelanjaan tersebut. Bagaimana dengan yang ini? Cindy menunjuk cincin yang bermatakan berlian di bagian tengahnya. Agam hanya menjawab dengan anggukan kepalanya, karena sejujurnya dia tidak peduli cincin seperti apa yang akan digunakan oleh Cindy ataupun dirinya. Kalau yang ini bagaimana? Cindy memperlihatkan model cincin yang satunya lagi. Bagaimana? Bagus tidak? Agam lagi-lagi hanya menganggukkan kepalanya dengan raut wajah yang datar. Sudut matanya justru lebih tertarik menatap Baby yang tengah melihat sebuah kalung. Ia heran kenapa gadis itu tampak biasa saja dan tidak terlihat marah melihat kebersamaan dirinya dengan Cindy. Sama persis saat di butik pun Baby terlihat biasa saja dan tidak marah ataupun cemburu. Kalung ini bagus tidak?
Baby menunjukkan sebuah kalung tepat di depan Agam dan Cindy. Coba aku lihat. Cindy mengambil kalung tersebut dan melihat dengan jelas liontin yang menggantung di rantai kalung tersebut. Kenapa huruf A dan B? Tanya Cindy dengan menautkan kedua alisnya. Kalau aku tambah dengan huruf C, jadi huruf A abjad dong. Seluruh Baby dengan tertawa. Tidak lucu. Agam mendorong kening Baby lalu mengambil kalung yang dipegang oleh Cindy. Kalung ini jelek dan tidak pantas untukmu. Agam memberikan kalung itu pada pelayan toko. Tapi Baby menatap dengan sedih saat kalung yang baru saja ia temukan dengan huruf inisial dirinya dan juga Agam dibawa kembali ke dalam instalase oleh pelayan toko. Kau itu menyebalkan. Baby segera berjalan keluar dari toko. Apa kau tidak keterlaluan berkata seperti itu? Cindy menatap punggung Baby yang sudah menghilang entah kemana. Agam hanya mengangkat kedua bahunya dengan cuek. Ia sengaja melarang Baby membeli kalung tersebut karena liontin itu nama darinya dan juga Baby. Kenapa susah sekali membuatmu menyerah? Dan harus bagaimana lagi? Aku membuatmu sadar kalau hubungan kita tidak akan pernah bisa lebih sebagai saudara sepupu. Gumam Agam dalam hati. Sementara itu, Baby yang keluar dari toko perhiasan dengan perasaan kesal di dalam hatinya, berjalan dengan terburu-buru hingga ia tidak sadar ada seorang yang di depannya. Bruk. Baby terjatuh saat tubuhnya menabrak punggung seseorang. Nona, Anda tidak apa-apa? Pria itu mengulurkan tangannya. Tidak apa-apa bagaimana? Sakit tahu? Ketus Baby sembari mendongakkan wajahnya. Kau? Ucap Baby dan pria itu bersamaan. Lea? Kau Lea bukan? Pria itu bahagia saat mengetahui yang menabrak punggungnya adalah gadis yang sama dengan gadis tempo hari yang bertemu dengannya di hotel. Baby menganggukkan kepalanya, lalu menerima uluran tangan dari pria itu. Tuan, lain kali kalau berdiri itu jangan tengah jalan, protes Baby. Apa? Pria itu mengerutkan keningnya. Jelas-jelas gadis itu yang salah, sudah menabrak dirinya, tapi justru ia yang disalahkan. Oke, aku minta maaf karena sudah berdiri di tengah jalan, ucap pria itu menahan rasa ingin tertawanya. Aku maafkan. Baby pun melangkahkan kakinya untuk pergi dari tempat tersebut. Tunggu. Apalagi? Baby menghempaskan tangan pria itu yang sudah menahan langkahnya. Sebagai permintaan maaf, aku akan menakdirmu makan. Terima kasih, tapi aku tidak lapar, jawab Baby dengan ketus. Kalau minum? Tawar pria itu. Aku juga tidak haus. Sudah Baby kembali berjalan, namun langkahnya ditahan kembali oleh pria asing itu. Oh, ayolah, niatku ini baik mengajakmu makan ataupun minum. Sebagai permintaan maaf sudah membuatmu terjatuh. Baby menghela nafasnya lalu menyetujui permintaan pria asing itu. Lagi pula tidak ada salahnya menerima ajakan pria itu. Kau ingin minum apa? Tanya pria itu setelah mereka sampai di salah satu tempat makan yang ada di pusat perbelanjaan tersebut. Minuman apa saja yang penting dingin, karena hatiku sedang panas, jawab Baby. Membuat pria itu tertawa mendengar jawaban gadis yang sedang duduk di hadapannya. Oh iya, namamu siapa? Rasanya tidak enak memanggilmu dengan sebutan tuan. Baby melisik pria yang ada di depannya. Pria tampan dengan style khas seorang CEO muda. Namaku, pria itu menunjuk jendela yang ada di tempat makan tersebut. Baby ikut menatap ke arah yang ditunjuk pria itu. Kaca. Namamu Kaca? Seloroh Baby sambil tertawa. Pria itu pun ikut tertawa,
lalu kembali menunjuk keluar jendela. Kau lihat di luar jendela itu yang berwarna biru? Baby menatap keluar jendela. Kebetulan lantai tempat makan mereka berada di lantai 4 sehingga bisa melihat pemandangan di sekitarnya. Langit, sky, lebih tepatnya sky, duet. Dia mengelurkan tangannya untuk mengulangi perkenalan mereka. Wow, nama yang bagus. Baby menerima uluran tangan pria itu. Terima kasih Nona Lea. Sky menunggu sahutan dari gadis itu, karena ia ingin tahu nama keluarga Lea. Lea. Trut, trut. Baby tidak melanjutkan perkataannya karena ponselnya berbunyi. Ia segera mengangkatnya setelah tahu siapa yang menghubunginya. Aku tunggu di lantai 3 sekarang. Agam berkata dengan tatapan matanya yang tajam ke arah tempat makan yang ada di hadapannya. Aku baru saja ingin minum. Sekarang, baby? Atau aku akan memecatmu? Agam langsung menutup ponselnya, lalu segera berjalan menuju lantai 3. Tunggu. Cindy yang berjalan di belakang Agam berlari kecil untuk menyusul pria itu. Kita tidak jadi makan, tanya Cindy saat mereka masuk ke dalam lift. Tidak, jawab Agam dengan singkat dan jelas. Cindy hanya bisa pasrah mengikuti calon suaminya tanpa banyak berkata. Sementara Baby segera mengambil tasnya dan berpamitan pada Sky yang pulang lebih dulu. Tapi Lea, minumnya? Sky menahan langkah gadis cantik itu. Kau saja yang habiskan? Tunggu, boleh aku minta nomor ponselmu? Minta Sky. Baby yang sedang terburu-buru tanpa pikir panjang memberikan nomor ponselnya pada Sky. Ini lalu berjalan keluar dari tempat tersebut setelah sebelumnya meminta maaf pada pria itu. Lea? Sky menatap punggung gadis cantik tersebut dengan senyum penuh arti. Seperti janjiku waktu itu, aku tidak akan melepasmu. Kita sedang menunggu siapa? Tanya Cindy. Karena sejak tadi mereka hanya diam berdiri tanpa melakukan apapun. Agam diam tidak menjawab pertanyaan Cindy, karena sorot matanya saat ini sedang menatap seorang gadis yang berlari ke arahnya. Ada apa? Tanya Baby dengan nafas yang naik turun karena berlarian hanya agar cepat sampai di lantai 3. Tanpa banyak berkata, Agam menarik tangan Baby dan membawa gadis itu keluar dari pusat perbelanjaan tersebut. Sementara Cindy yang ditinggal begitu saja oleh Agam hanya bisa menatap punggung calon suaminya dan Baby yang semakin menjauh. Lagi-lagi kau pergi meninggalkan aku. Cindy menatap sendu kepergian Agam dan Baby tanpa berniat mengejar keduanya. Kenapa kau tidak pernah melihat keberadaanku? Dan apa aku salah jika cemburu pada Baby? Padahal aku tahu hubungan kalian adalah saudara sepupu. Gumamnya dalam hati. Cindy yang merasa sedih karena keberadaannya selalu dilupakan begitu saja oleh Agam, memutuskan menghubungi supirnya dan memintanya untuk menjemput dirinya. Sementara itu, di tempat parkiran yang ada di pusat perbelanjaan tersebut, Agam terus menarik tangan Baby dan membawa gadis itu masuk ke dalam mobilnya. Kok itu kenapa sih? Tanya Baby dengan bingung karena sejak tadi pria itu hanya diam saja. Cindy bagaimana? Kenapa ditinggal? Tanya Baby saat kendaraan yang mereka tumpangi mulai berjalan. Agam tetap diam tidak menjawab pertanyaan Baby, karena fokusnya saat ini mengendarai kendaraannya. Kau marah padaku? Tanya Baby, karena ia tahu pasti jika Agam sedang marah, maka pria itu akan diam 1000 bahasa. Tapi, kenapa kau marah? Seharusnya di sini aku yang marah. Karena kalung yang ingin aku beli dikatakan jelek dan tidak pantas. Lagi pula kok itu keterlaluan meninggalkan Cindy di sana sendirian. Apa kau lupa
wanita itu calon istrimu. Atau jangan-jangan kau berubah pikiran, tidak jadi menikahinya. Cit! Agam menginjak rem dengan mendadak, hingga membuat mobil yang dikendarainya berhenti di tengah jalan. Ia lalu menepikan kendaraannya, setelah mobil yang di belakangnya terus membunyikan klakson. Ah, ya ampun, tadi itu sangat berbahaya. Baby mengusap dadanya yang berdetak dengan kencang karena ketakutan. Diam, Baby, diam, sentak Agam. Karena dari tadi gadis itu terus mengoceh, membuat kepalanya terasa pusing. Baby yang terkejut karena disentak oleh Agam langsung terdiam. Begitupun dengan Agam yang juga terdiam karena baru tersadar sudah membentak sepupunya. Sehingga suasana di dalam mobil itu menjadi hening dan tegang. Karena kedua orang yang berada di dalamnya tidak ada yang mengeluarkan satu kata pun. Dret, dret. Baby menatap layar ponselnya yang berdering dan melihat nomor yang tidak kenal sama sekali. Siapa? Tanya Agam setelah cukup lama terdiam. Ah, kau sudah tidak marah lagi? Tanya Baby tanpa menjawab pertanyaan Agam. Cih, siapa yang menghubungimu? Agam menatap ponsel Baby. Tidak tahu, nomornya tidak dikenal. Baby memutuskan menolak panggilan tersebut. Namun ponselnya kembali berdering dengan nomor yang sama. Berikan. Agam mengulurkan tangannya. Untuk apa? Tanya Baby dengan wajah yang bingung. Karena sejak tadi sepupunya itu bertingkah aneh, bahkan sampai membentak dirinya. Berikan ponselmu. Agam merebut ponsel Baby lalu mengangkat panggilan tersebut. Halo Lea, ini Skye. Aku hanya ingin mengecek apa benar ini nomor ponselmu, karena tadi kau terburu-buru pergi sampai tidak sempat meminum minuman yang aku pesan, ucap Skye setelah sambungan teleponnya terhubung. Terima kasih ya udah dengerin audio Eva Family. Dengerin terus ya audio Eva Family di YouTube Eva Family. Sampai jumpa, bye-bye.